Hai sobat kebaikan, kembali lagi di The Story of Ipul Iwul. Di video kali ini kita akan berwisata dan belajar. Yuk kita sama-sama ikuti. Jangan lupa di subscribe ya sobat, dan klik juga lonceng. Ipul Iwul mau berwisata di 7 keajaiban dunia baru. Ayo kita jelajahi. Wow, brother, kita akan menuju ke Cina. Wah, seperti apa ya tembok besar Cina? Ipul Iwul ingin nih lebih tahu kisahnya. Pasti banyak dari kalian yang sudah mengenal bangunan yang satu ini. Ya, tembok besar Cina. Tembok besar Cina ini merupakan benteng terbesar di dunia. Tembok ini terkenal karena ukurannya yang sangat panjang, yaitu sekitar 21.000 km. Bahkan jika kita berjalan menyusuri seluruh tembok ini, membutuhkan waktu 17 bulan. Wow, lama sekali ya teman-teman. Tembok besar ini mulai dibangun pada dinasti Prakin, dinasti Qin, dinasti Han, hingga dinasti Ming. Karena sangat panjang tembok ini, dibangun selama 2000 tahun, dan banyak pekerjanya pun tak terhitung. Bahan yang digunakan untuk membangun bangunan ini cukup sederhana, yaitu batu bata, tanah, dan kayu. Sebenarnya fungsi dari benteng ini adalah untuk membentengi Cina dari pasukan Mongolia yang merupakan musuh abadi dari kekaisaran Cina pada masa itu. Tahukah kalian, karena panjangnya tembok ini melewati hingga 9 provinsi. Nah, bisa kalian bayangkan betapa panjangnya benteng ini. Selanjutnya kita akan menuju India. Wah, kita akan menuju Taj Mahal. Ipul Iwul ingin deh dengar kisah. Taj Mahal. Taj Mahal yang merupakan bangunan megah yang terletak di Agra, India, termasuk salah satu dari keajaiban dunia yang ditetapkan oleh New Seven Wonder Foundation. Taj Mahal mulai dibangun pada tahun 1631. Bangunan yang bernuansa Islam ini dibangun selama 22 tahun dan pekerjanya sebanyak 20.000 orang. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Taj Mahal dibangun oleh Kaisar Mughal kelima, Shah Jahan. Ia membangun Taj Mahal sebagai tempat pemakaman untuk istri ketiganya, Mumtaz Mahal. Fondasi Taj Mahal sangat unik loh. Ada total 28 jenis batu mulia yang menghiasi marmer putih Taj Mahal yang berasal dari segala penjuru dunia. Tahukah kalian, di belakang Taj Mahal terdapat salah satu sungai terbesar di India, yaitu Sungai Yamuna. Sungai ini merupakan salah satu sungai yang disucikan oleh umat Hindu. Selanjutnya kita menuju Petra di Yordania. Wow, bangunan yang megah. Petra, kota yang terbuat dari batu ini berada di dinding tebing. Kota yang dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi ini dulunya sebagai ibu kota dari kerajaan Nabha. Kota Petra ini dibuat dengan cara mengukir tebing batu dan gunung. Lokasi Petra sangat strategis pada zaman dahulu, sehingga banyak pedagang rempah-rempah dan tekstil melewati wilayah ini. Penduduk kota ini termasuk maju pada saat itu. Di antaranya ada sistem transportasi dan sistem irigasi sistemik, dan masih bisa dipakai hingga sekarang. Salah satu ikon yang terkenal di kota ini adalah Uttaraisur, yang merupakan sebuah tempat penyimpanan harta. Kota ini diapit oleh beberapa gunung, yang salah satunya bernama Gunung Harun. Selanjutnya kita akan ke Colosseum di Italia. Yuk kita dengarkan cerita dari Colosseum. Colosseum, bangunan peninggalan kerajaan Romawi kuno ini dibuat pada tahun 72 Masehi sampai 80 Masehi, yang dibangun oleh Vespasian dan diselesaikan oleh anaknya Titus. Pada awal Colosseum disebut Flavian Amphitheater karena dibangun oleh Kaisar Vespasian dari keluarga Flavia. Colosseum sendiri diambil dari nama patung Colossus, dan bangunan ini dirancang untuk menampung 50.000 penonton sebagai ajang pertunjukan bagi gladiator dan hewan buas. Lantai dari Colosseum dibuat menggunakan pasir. Colosseum memiliki dari 80 pintu masuk. 2 dari pintu tersebut digunakan oleh gladiator. Colosseum digunakan sampai tahun 217. Banyak bagian dari bangunan yang rusak akibat petir dan gempa bumi. Dari Italia kita menuju Brasil ke Cristo Redentor. Wah, pemandangan yang indah dari puncak Corcovado. Cristo Redentor. Patung Cristo Redentor adalah patung Yesus Kristus dengan gaya arsitektur Art Deco terbesar dan terdapat di Rio de Janeiro, Brazil. Patung yang memiliki tinggi 38 meter ini terbuat dari batu kapur dan granit. Patung ini dibangun pada tahun 1926 sampai 12 Oktober 1931 dan dirancang oleh Paul Ladensky. Patung ini memiliki panjang horizontal dengan tangan membentang 28 meter. Patung ini mulanya memiliki 2 model, yakni
mode tangan memegang globe atau posisi tangan menyilang. Namun setelah Dasil Posna berkonsultasi dengan berbagai pihak, akhirnya dipilihlah desain dengan tangan terbuka. Desain tersebut dipilih karena mempresentasikan kedamaian dan perlindungan terhadap umat Kristen. Di bawah patung ini terdapat kapel kecil yang digunakan oleh warga untuk mengesahkan pernikahan mereka. Patung yang membentang di puncak Corcovado ini memiliki berat 700 ton. Wow, berat sekali ya teman-teman. Alas dari patung ini berbentuk persegi dengan tinggi 8 meter. Patung ini pernah rusak pada tanggal 10 Februari 2008. Terjadi sebuah badai di Rio yang menyebabkan berbagai kerusakan, namun kerusakan tersebut sudah direstorasi dan juga patung ini telah diberi penangkal petir. Tahukah kalian, diperlukan 220 langkah untuk sampai ke puncak gunung Corcovado, sehingga sangat menyusahkan bagi orang tua dan difabel. Namun sekarang sudah disediakan lift dan tangga bermotor untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya kita ke Machu Picchu di Peru. Makin seru aja nih perjalanan. Machu Picchu. Machu Picchu merupakan kota tua peninggalan suku Inca. Dalam bahasa Quechua, Machu Picchu berarti gunung tua atau puncak tua. Kota yang terletak di Peru ini memiliki luas 32.000 hektar. Kota ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog asal Yale University yang bernama Hiram Bingham. Machu Picchu dibangun oleh penguasa Inca ke-9, yaitu Panca Cuti Inca Yupanqui. Pada tahun 1450 Masehi, di Machu Picchu terdapat sekitar 150 bangunan yang terdiri dari kamar mandi, gudang, kuil, dan sanctuary. Terdapat pula 3 bangunan utama di kota ini, yaitu Intihuatana, kuil matahari, dan ruangan 3 jendela. Tahukah kalian, untuk mencapai Machu Picchu tidak gampang. Ada 2 cara menuju kota ini, yaitu dengan yang pertama, dengan melakukan trekking, yang kedua dengan menaiki kereta ataupun dengan menaiki bus. Dan yang terakhir kita menuju Chichén Itzá di Meksiko. Nah, kita telah sampai di keajaiban dunia yang ke-7. Chichén Itzá merupakan kota tua peninggalan suku Maya yang terkenal dengan ramalan hari kiamat dan ritualnya. Chichén Itzá dibangun pada tahun 550 Masehi sampai 900 Masehi. Nama Chichén Itzá memiliki arti tersendiri, yaitu Chi yang berarti mulut, Sen yang berarti sumur, dan Itzá merupakan nama suku setempat. Maka dapat diartikan mulut sumur suku Itzá. Kota ini terdapat bangunan seperti piramida yang bernama El Castillo yang didirikan oleh ketua suku Toltec bernama Quetzalcoatl. Piramida ini dikelilingi oleh 4 buah tangga yang setiap tangganya berisi 91 anak tangga, ditambah 1 anak tangga pada puncaknya, sehingga total keseluruhan anak tangga 365, yang merupakan banyaknya hari dalam setahun pada kalender suku Maya. Tinggi piramida ini 30 meter. Wah, sungguh mengasihkan ya sobat, perjalanan kita dituju keajaiban dunia baru. Jangan lupa tonton The Story of People World selanjutnya. Wow. Tekan tombol merah subscribe dan klik loncengnya.